semuanya, perkenalkan nama aku Zaskia dari kelas 9B. Di sini aku akan mereview buku Is It Bad or Good Habits karya Sabrina Ara. Buku ini menjadi salah satu buku bestseller di TikTok. Harganya itu cuma sekitar 30 ribuan aja. Nah, buku ini sangat cocok buat kalian yang ingin memulai kehidupan yang lebih produktif dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan menggantinya menjadi kebiasaan yang lebih positif. Di sini aku akan meng-highlight 3 bagian yang menurut aku paling menarik dari buku ini, yaitu tentang bagaimana cara kita mengubah kebiasaan buruk. Nah, ada pun 3 poin perubahan penting yang dapat mendukung kita untuk membentuk kebiasaan baru. Yang ke-1 yaitu komitmen. Komitmen dapat didefinisikan sebagai keterikatan terhadap tindakan apa yang kita yakini. Ketika kita sudah berkomitmen untuk mengubah kebiasaan buruk, artinya kita sudah terikat untuk melangkah dengan tindakan yang terstruktur, meyakini bahwa tindakan kita itu benar, bertanggung jawab atas tindakan-tindakan kita, serta kita sudah siap untuk meluangkan waktu dan energi kita untuk melakukan perubahan tersebut. Yang kedua yaitu bergerak step by step. Untuk mengubah hidup kita, jangan pernah berpikir untuk melakukan perubahan besar tanpa mengawalinya dengan perubahan yang kecil. Mulailah bertindak dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu yang kemudian akan menjadi perubahan yang maksimal. Karena pada dasarnya, hal-hal besar diawali dari hal-hal yang kecil. Yang ketiga yaitu manajemen waktu. Keahlian mengatur waktu akan menjadi kebiasaan sekaligus sesuatu yang akan mendukung kita untuk melakukan perubahan. Orang yang memiliki manajemen waktu yang baik biasanya akan mengendalikan waktu secara kreatif sekaligus mengendalikan apa yang menjadi tujuan hidupnya. Oleh karena itu, manajemen waktu penting kita ubah untuk mendukung perubahan positif pada kita. Nah, itu dia 3 poin penting untuk merubah kebiasaan buruk menjadi kebiasaan positif menurut buku Is It Bad or Good Habits. Nah, selain itu di buku ini juga masih banyak hal-hal menarik yang mungkin akan menjadi motivasi kita untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Nah, segitu aja reviewku untuk buku Is It Bad or Good Habits. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Bye! Dadah! Kadang bikin aku kesal, tiba-tiba aku melayang menembus. Judul cerita yang saya baca yaitu Terjebak di Alam Iblis. Buku ini dikarang oleh Yusniawati dan diterbitkan oleh Genika Ixtec. Hikmah dari cerita tersebut bahwa sesungguhnya perbuatan semacam mempercayai iblis itu sangat diberkahi Allah karena telah masuk pada tingkatan syirik khafi, yaitu syirik secara samar-samar. Yang dilihat oleh para tokoh di dalam cerita tersebut, yang pertama, dari teropong pembesar objek yang dituju, dilihat seekor naga yang melingkari mulut gunung. Yang kedua, Tegar melihat pintu kamar tertutup rapat yang entah terkunci atau tidak. Dan yang terakhir, dilihatnya mata yang merah laksana bara api. Dan yang didengar oleh para tokoh di dalam cerita tersebut, yang pertama, Tegar, namanya aneh dan terdengar mengandung makna gaib. Yang kedua, Gar, suara Zahra terdengar ngos-ngosan. Yang ketiga, suara ibunya melengking nyaring laksana suara naga yang menyayat memilukan. Yang keempat, Tegar jangan ke sana, suara lantang terdengar menahan langkahnya. Dan yang terakhir, suaranya terdengar membahana di kamar yang berukuran 3 x 4 meter itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarmidiyah Humaira Fandi dari kelas 9 akan mereview buku fiksi Kita Pergi Hari Ini atau Tempat-Tempat Indah dalam Mimpi-Mimpi Anak-Anak Baik-Baik. Buku ini ditulis oleh Ziggy, diterbitkan oleh Kata Gramedia Pustaka Utama. Buku ini menceritakan kisah ketiga anak kecil bernama Mi, Ma, dan Mo, diasuh oleh Nona Gigi. Nona Gigi merupakan kucing luar biasa. Kucing luar biasa artinya kucing yang di luar kebiasaan. Gigi adalah cara lain yang dinantikan oleh bapak dan ibu Mo untuk menjaga Mi, Ma, dan Mo ketika keduanya pergi untuk mencari uang. Suatu hari, mereka bertiga diperkenalkan oleh sepasang anak kembar tetangga yang bernama Fufu dan Vivi. Mereka berlima
mana Gigi berada, yaitu kota terapung kucing luar biasa yang megah dipenuhi berbagai macam makanan. Hikmah yang saya ambil dari buku ini adalah dari segi kepenulisan, buku ini mencatat banyak kosakata asing, juga memainkan kata majemuk yang jarang ditemukan di buku lain. Sedangkan dari segi wawasan, buku ini terdapat banyak fakta menarik dan yang random. Kemudian mengajarkan perlakuan sopan dan baik dari hal-hal terkecil pun oleh yang diajarkan oleh Nona Gigi. Ini adalah review yang saya buat dari Kita Pergi hari ini. Perkenalkan, nama saya Lamberta Marsintia. Di sini saya akan menceritakan tentang buku Rasa. Saya kelas 9D, guru pembimbing Ibu Citra. Buku ini ditulis oleh Terelia dan diterbitkan oleh Sabakri. Buku ini menceritakan tentang Lin yang sangat pintar, duduk di bangku SMA dan sangat suka dengan fotografi. Lin dengan bakatnya dia bisa masuk ke kantor fotografer hebat idolanya dan bekerja sama dengan idolanya. Lin sangat giat sehingga dia dapat mencapai apa yang dia inginkan. Juga di pertengahan buku ini sudah terjadi konflik antara pertemanan dan kekeluargaannya. Untuk masalah ayahnya yang pergi meninggalkannya ataupun masalah-masalah percintaannya yang kini makin bermasalah. Kesimpulan yang dapat diambil dari buku ini adalah kita harus terus mengejar apa yang kita cita-citakan, juga harus terus menjaga kerukunan antara pertemanan dan kekeluargaan. Saya Lamberta Marsintia, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah Ray Jasmine dari kelas 9B, dan saat ini saya akan mereview buku yang telah saya baca yang berjudul Dahlan Juga Manusia, yang ditulis oleh Siti Nasyia dan diterbitkan oleh PT Alex Media Komputindo. Ini menceritakan tentang pengalaman pribadi sang penulis, Siti Nasyia, atau yang sering dipanggil Mbak Ita. Pengalaman pribadinya mengenal Pak Dahlan Iskan ketika ia magang di Jawa Pos, dan Pak Dahlan ini adalah Pak Bos besar di Jawa Pos saat itu. Di sini saya mereview buku Dahlan Juga Manusia dengan menggunakan niche chart seperti ini. Di sini yang pertama ada insight atau apa yang terlihat. Di sini saya menuliskan penampilan Pak Bos Dahlan yang sederhana, selalu sporty walaupun kedudukannya sebagai bos besar Jawa Pos. Bahkan ketika Pak Dahlan masih kecil, ia hidup melarat. Rumahnya yang tidak besar, ia singgahi bersama keluarganya. Meski kehidupan masa kecilnya dilanda kemiskinan, keluarganya tetap harmonis. Lalu yang kedua ada ideas atau apa yang terdengar. Terlihat cuek, namun perhatian. Cara bos Mbak Ita atau sang penulis mentransfer ilmu dianggap unik baginya. Kerap Mbak Ita mendapat teguran dan hukuman dari bosnya yang kini ia panggil Abadis. Namun setelah sekian tahun, ia baru menyadarinya bahwa seperti inilah cara Pak Bos mendidik, yaitu tegas. Duduk di samping Pak Bos dan begadang hingga koran selesai dicetak. Lalu ada juga learning atau hikmah dari buku yang saya baca ini adalah jabatan dan pangkat tidak menjadi beda seseorang membahasakan orang lain, seperti contohnya kisah Pak Dahlan ini. Dan belajarlah menerima keadaan, bersyukur kita bisa hidup di dunia ini. Jangan mudah berputus asa atas segala tantangan yang dihadapi.